Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Sallallahu alaihi wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wastam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, bil khusus segenap jamaah pengajian rutin hari Ahad ba'da subuh Masjid Jami Miftahul Jannah, Perumahan Mekar Sari Permai. RT berapa ya? RT RT 5 RW 8 yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fatir kepada bapak-bapak, para jamaah sekalian yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita hadir duduk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menghapus, mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya di Allah. masa-masa yang lalu. Amin ya Allah. Dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Amin. ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Amin. Dan dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga para jamaah semuanya beserta keluarganya masing-masing oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan, dengan kesehatan yang barokah, Amin. yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk
Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang sangat amat dicintai oleh Allah, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya. Sehingga dalam Al-Quran surah 33 surah Al-Ahzab juz 22 ayat 21 Allah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian pada kepribadian Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita memperoleh syafaat ultimah dari beliau. Amin. Oleh beliau diakui sebagai umatnya, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian disiplin ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Mu'in buah karya Al-Fatih Al-Alim Al-Allama Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi ini. Terlebih dahulu dimohon keikhlasannya untuk kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk ahli pengarang kita Fathul Mu'in, juga untuk ahli kubur keluarga kita yang senantiasa mereka di alam kuburnya selalu menunggu doa dari keluarganya, doa dari semua saudaranya. Dan kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, semoga apabila ada yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita, orang tua kita, sahabat kita, guru kita, jamaah kita, semoga yang sedang sakit oleh Allah disembuhkan dari sakitnya. Amin. Diberikan kesehatan yang barokah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Salah satu di antara usaha kita, upaya kita untuk menjaga sholat kita, yakni sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan juga sholat rawatib, yakni sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik qabliyah maupun ba'diyah, yang fungsinya, faedahnya adalah untuk menyempurnakan sholat fardu itu sendiri. Nah, salah satu di antaranya untuk menjaga sholat-sholat kita, di antaranya dengan cara melakukan wudhu yang benar sebelum kita mengerjakan sholat. Sehingga Rasulullah pernah bersabda,
idza kunta ila shalah fasbighil wudu. Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka terlebih dahulu sempurnakan wudunya. Dan termasuk upaya kita untuk supaya wudu yang kita lakukan menjadi sah menurut hukum dan sempurna adalah kita harus mengetahui fardunya wudu. Juga harus mengetahui kesunahan wudu. Nah, apabila dua-duanya kita kerjakan di saat kita berwudu, fardu-fardunya wudu seluruhnya kita kerjakan dilengkapi dengan kesunahan wudu, maka insya Allah wudu yang kita kerjakan akan menjadi sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menyempurnakan wudu ini penting, bisa menentukan terhadap sah atau tidaknya sholat yang kita kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang di dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 238, Allah berfirman, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ini, esensi dari ayat ini diantaranya adalah kita diperintahkan oleh Allah agar menjaga sholat kita, termasuk menjaga wudunya, mengerjakan wudu dengan benar, dengan sempurna. Maka kali ini kita masih akan membahas tentang fardu wudu, di mana sudah disampaikan bahwa menurut jumhur ulama fuqaha, kebanyakan para ulama ahli fikih, bahwa fardu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama an-niyatun niyat, yang kedua ghuslul wajhi, mencuci muka atau membasuh muka, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan dengan kedua sikunya. Kemudian yang keempat ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang kelima mas'hus syahid minarasi, mengusap sebahagian kepala. Kemudian yang keenam at-tartibu, yang kelima ghuslul rijlaini, mencuci kedua kaki, ma'al ka'baini, dengan kedua mata kakinya. Kemudian yang keenam at-tartibu tartib. Nah, yang sudah dibahas baru satu, yaitu mengenai niat. Insya Allah pada pertemuan taklim kita yang ke-36 ini, maksudnya 36 untuk saya, karena taklim di sini kan banyak ya narasumbernya ya. Cuma saya kebagian jadwalnya sebulan sekali, setiap hari Ahad ke-3. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa betapa alangkah pentingnya setiap orang Islam, baik laki-laki atau wanita, betapa alangkah pentingnya setiap orang yang beriman untuk menjaga sholatnya. Karena apabila kita selalu berusaha, berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, walaupun umpama dalam situasi kondisi sesibuk apapun, kita tetap berusaha untuk menjaga sholat kita. Maka sholat yang kita jaga di saat kita masih bisa bernapas, kelak di kemudian hari sholat akan menjaga kita di saat kita sudah tidak bernapas, alias di saat kita sudah mati.
Dan setiap kita pasti akan mati. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, satu saat mau tidak mau, setuju nggak setuju, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, maka tentu kita tidak bisa menolaknya. Matilah kita. Nah, supaya ketika kita sudah tidak bernapas lagi, sholat menjaga kita dari siksa kubur, sholat menjaga kita di hari kiamat nanti, di alam akhirat nanti dari api neraka, maka seyogianya lah mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah bisa bernapas, maka jagalah sholat kita. Hafizu ala sholatikum, jagalah sholat kalian. Madumtum tatanafasuna, selagi kalian masih bisa bernapas. Fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholatmu yang kamu jaga, satah pajukum, itu akan menjaga kamu ba'da tawakudikum, setelah kamu berhenti anit tanafus, dari bernapas. Itu air ba'da mamatikum, yakni maksudnya setelah kita mati maka sholat akan menjaga kita. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, apabila kita berusaha menjaga sholat, kemudian mengerjakan sholat dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan khusyuk. Nah, di saat kita sudah meninggal dunia, dan ataupun ketika kita masih hidup di alam dunia, itu sholat yang kita kerjakan dengan sempurna, kalau pengen tahu, itu naik ke atas berupa cahaya putih. Bapak pernah lihat nggak? Sholat kita naik ke atas berupa cahaya putih. Ini belum pernah lihat. Tapi itu diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis seperti itu. Kalau Rasulullah kan diperingatkan oleh Allah, karena beliau manusia istimewa, kekasihnya Allah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat dengan benar, dengan baik, dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kehusuan, kita selalu berusaha menjaga sholat kita. Itu setiap kali kita selesai sholat, itu sholat kita naik ke langit, berwarna berbentuk cahaya yang sangat putih terang benderang. Dan di sana sholat kita mengatakan, kamu telah menjaga aku, maka aku nanti akan menjaga kamu. Itu kata sholat. Momen begitu sholat itu. Para jamaah, ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya kita sebagai orang yang beriman untuk menjaga sholat. Nah, menjaga sholat itu pengertiannya adalah yang pertama al-hifadzu ala waqtiha, menjaga waktu sholat. Jangan suka mengakhir-akhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Apalagi sampai sholatnya, mengerjakan sholatnya setelah waktunya habis kemudian dikodok. Itu bahaya, itu termasuk melalaikan sholat. Fawailul lil musholin, kecelakaan bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Makanya ketika kita mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, itu kan maknanya adalah anak waktu sholat. Wala tu'akhiru an waqtiha wasalluha bil jama'atan bin ajabi. Maknanya adalah jaga waktu sholat. Janganlah sekali-kali kamu menunda sholat. Kerjakanlah sholat di awal waktu dengan berjamaah. Tandu bin ajabi. Apabila kamu mampu menjaga sholatmu, maka sholat yang dikerjakan itu akan menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab Allah nanti di akhirat. Jadi Allah memerintahkan sholat bukan untuk Allah, untuk kebahagiaan kita, untuk kesenangan kita, untuk keselamatan kita dunia akhirat. Allah nggak butuh sholat kita. Kita nggak sholat, Allah tetap Allah, tetap mulia, tetap maha. Gimana tidak
kita menyesal di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pengertian menjaga salat adalah al-hifadzu ala kamaliha. Menjaga kesempurnaan salat. Artinya kita harus berusaha untuk mengerjakan salat dengan sesempurna mungkin. Artinya jangan mengerjakan salat asal-asalan. Yang penting kan sholat, soal benar atau enggak saya nggak pikirin, nggak boleh begitu. Harus benar-benar sungguh-sungguh kita. Bagaimana takbiratul ihram yang benar menurut hadis, rukuk yang benar, iktidal yang benar, sujud yang benar, anggota sujud ada berapa? Kan kadang-kadang ada orang sholat tapi ketika sujud pecinya begini. Sementara kan ini jidat, ini kan anggota sujud yang harus nempel tempat sujud. Coba perhatikan kalau hari Jumat berapa banyak orang sholat Jumat pakai pecinya begini. Begitu sujud, anggota sujudnya yaitu jidat terhalang oleh pecinya. Itu nggak sah sholatnya. Itu akibat nggak mau ngaji. Yang penting sholat. Soal diterima atau tidak, aku serahkan sama Allah. Bagaimana kalau kata Allah di ayat sholat kamu aku tolak gimana? Baru nyesal kita. Harus berusaha kita. Bagaimana caranya supaya sholat kita diterima oleh Allah? Ya pelajari ilmunya, ikuti sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang paling benar mengerjakan sholat adalah Rasulullah. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maksudnya adalah contohlah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan dapat mencontoh sholat Rasulullah seperti apa berdirinya, jarak antara kaki kanan kaki kirinya, rukuknya dan seterusnya. Seperti apa itu akan dapat kita ketahui apabila kita membuka hadis-hadis Nabi. Karena betapa banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang tata cara praktek sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita mau ngaji lah. Gak cukup kita rajin ibadah tapi tanpa mencari ilmu yang gak cukup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga pengertian menjaga sholat adalah al-hifadzu ala sihhatiha. Menjaga sahnya sholat, menjaga keabsahannya sholat. Artinya kita harus berusaha bagaimana caranya sholat yang kita kerjakan sah menurut hukum. Sebab apabila kita mengerjakan sholat serajin apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, tapi kalau oleh hukum dinilai bahwa sholat yang kita kerjakan tidak sah, itu kan sama artinya kita belum sholat. Contoh nih, saya lagi sholat subuh, umpama di rakaat kedua saya kentut, batal sholatnya. Berarti saya sudah sholat belum? Belum. Berarti saya sudah menggugurkan kewajiban sholat belum? Belum. Nah, orang yang mengerjakan sholatnya oleh hukum dinilai tidak sah, berarti orang tersebut hakikatnya belum sholat. Nah, yang membatalkan sholat, perkara yang menyebabkan sholat kita nggak sah, bukan hanya kentut saja. Kadang-kadang seorang makmum mendahului imamnya sebanyak 2 rukun pilih, itu bisa batal sholat si makmum. Nah, ini diterangkan dari hukum fikih. Misalnya si imam belum ruku, si makmum udah ruku duluan. Si imam belum i'tidal, si makmum udah i'tidal duluan. Itu menurut hukum si makmum tersebut sudah mendahului 2 rukun fikih imamnya, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia nggak paham, dia sholat terus saja, padahal sudah batal sholatnya itu. Nah, berarti si makmum tidak sedang sholat, walaupun dia gerakannya gerakan sholat. Secara mata kasar kelihatan sedang sholat, tapi menurut ilmu dia bukan sedang sholat, karena sholatnya sudah batal di saat dia mendahului 2 rukun fikih imamnya dalam sholat berjamaah. Sebab kalau sholat kita nanti di hari kiamat ditolak, aduh sedih kita. Maka seluruh amal kebaikan kita yang lainnya sebanyak apapun nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak diperiksa.
Jadi sholat itu kunci. Kan Rasulullah sudah ngasih kabar sama kita. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah di kiamat sholat. Kalau sholatnya benar, diterima oleh Allah, barulah amal-amal yang lainnya oleh Allah diperiksa ibadah hajinya, umrohnya, puasanya dan yang lain. Baru diperiksa dan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah sholat, itu amal yang lainnya sebanyak apapun jadi sia-sia. Masya Allah. Dan sholat kita akan menjadi benar apabila didasari ilmu. Dan kita akan bisa mendapatkan ilmu kalau kita mau duduk di majlis ilmu. Nah itu kuncinya. Kuncinya ngaji aja. Insya Allah orang yang istiqomah ngaji, manakala dia meninggal dunia, nanti di alam kubur dia akan ngaji lagi. Percaya nggak kira-kira? Kalau umpama nggak percaya, penasaran, mau coba nggak? Ya mati dulu. Untuk membuktikannya kita harus mati dulu. Tapi sebelum mati kita istiqomah ngaji. Pasti Bapak nanti aku ngaji lagi. Jadi orang yang istiqomah mencari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, mencari ilmu kepada ulama, kepada kiai, nanti manakala dia sudah berada di alam kubur, itu Allah akan mengutus seorang malaikat untuk mengajarkan ilmu kepadanya di alam kubur. Jadi ngaji di alam kubur dengan malaikat. Insyaallah. Sampai akhirnya orang tersebut nanti di hari kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan bersama para ulama. Padahal dia bukan ulama, tapi dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para ulama. Para ulama itu pewaris para nabi. Berarti para ulama rombongannya nyambung dengan para nabi. Tuh, begitu. Itu ada keterangannya. Pokoknya kalau penasaran atau enggak percaya, pengen membuktikan, ya syaratnya satu, kitanya harus mati dulu. Terbukti. Para jamaah, cuma masalahnya kita kan belum pengen mati. Ya, masih betah ya dalamnya ya. Nah, masih betah. Yang keempat, pengertian menjaga sholat adalah al-hifadzu ala fadillah, menjaga keabdalan sholat. Artinya, sholat yang harus kita kerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita dituntut untuk mengerjakan sholat dengan seabdol-abdolnya. Di antaranya, sholat berjamaah lebih abdol daripada sholat sendiri, maka berjamaahlah kita. Jadi kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat dengan yang abdol. Contoh, sholat ketika melakukan sholat bacaannya fasih, mengerjakan seluruh kesunahan yang ada dalam sholat, baik sunnah qauliyah, fi'liyah, sunnah af'al, sunnah hayat, itu jauh lebih afdal daripada mengerjakan sholat tidak mengerjakan kesunahan-kesunahannya. Maka kita kerjakan kesunahan sholat supaya status sholat yang kita kerjakan itu mencapai keabdolan gitu. Abdol, istimewa gitu. Kemudian al-muhafadzatu ala khusyu'iha. Pengertian menjaga sholat itu selanjutnya adalah kita harus menjaga kehusuan sholat. Memang betul al-fakir sendiri merasakan betapa alangkah sulitnya untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Ya, apalagi kalau kita lagi banyak pikiran, banyak pikiran, lagi ada masalah rumah tangga, itu untuk khusus susah banget. Apalagi mau sholat, kita sibuk nyari kunci motor yang hilang. Udah 1 jam nggak ketemu kunci motor. Akhirnya capek, udah lah. Daripada saya nyari kunci motor itu nanti keburu habis waktu sholat. Akhirnya udah, ya udah sholat. Begitu takbiratul ihram, Allah bayang kunci motor ada di situ. Ketemu. Lagi sholat mah ketemu itu kunci motor. Tapi sebelum sholat dicari lah ketemu. Luar biasa. Makanya kalau umpama kita barang hilang, udah aja banyakin sholat. Tak ketemu jawab. Masya Allah. Itu sholat kita nggak khusyuk berarti.
Nah, kita diperintahkan untuk menjaga sholat dengan khusyuk. Sebagaimana tadi firman Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah di 2 ayat 238. Kata Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu di dalam sholatmu karena Allah, mengharap dari Allah, qanitin dengan khusyuk. Kalau menurut Imam Hanafi, khusyuk itu menjadi rukun sholat. Jadi kalau para pengikut mazhab Imam Hanafi itu sholat wajib khusyuk. Kalau nggak khusyuk sholatnya nggak sah sholatnya. Karena oleh Imam Hanafi dijadikan rukun sholat. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak dijadikan rukun sholat. Namun walaupun oleh Imam Syafi'i, Imam mazhab Imam Syafi'i, sholat khusyuk tidak dijadikan rukun sholat, tetap kita harus berusaha untuk mengerjakan sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya. Para jamaah. Nah, kita lanjutkan. Sekarang fardu wudu yang ke dua. Masih ada ya, masih ada sedikit lagi. Kemudian selanjutnya pengertian menjaga sholat itu adalah al-muhafadzatu ala tumaninatiha. Setiap orang yang mengerjakan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, itu harus berusaha untuk menjaga tumaninah sholat. Artinya kita nggak boleh mengerjakan sholat terburu-buru, tergesa-gesa, ya, kayak sholat tarawih kan di beberapa tempat di video itu kan viral ya, sholat tarawih 20 rakaat cuma berapa menit ya, Allah, itu kayak main-main gitu kan. Nah, jadi wajib di dalam sholat kita melakukan tumaninah pada 4 tempat. Ini wajib karena ini tumaninah pada 4 tempat di dalam sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, itu rukun sholat. Hukumnya wajib, tidak boleh diabaikan, apalagi ditinggalkan. Itu mengakibatkan sholat kita enggak sah. Pertama, wajib tumaninah ketika kita ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Kalau perlu, camkan makna dari kalimat tersebut dalam hati. Lisan mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hati mencamkan, sehingga antara apa yang diucapkan ke hati sinkron, sehingga itu bisa membantu kehusuan. Jadi kita nggak ingat apa-apa karena fokus mencamkan makna kalimat yang kita baca. Apa maknanya? Subhana rabbiyal, maha suci Tuhanku Allah, al-azim yang maha agung, wa bihamdi, dengan memuji kepadanya. Nah, kalau kita mampu mencamkan setiap bacaan sholat yang kita baca dengan lisan, kita mampu mencamkan dalam hati, itu bisa membantu kekhusyuan sholat. Jadi pikiran nggak kemana-mana, karena fokus di situ. Nah, para jamaah. Yang kedua, wajib tumaninah ketika iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wirus samawati wa birul ardi wa bimasyita min syai'in ba'd. Tumaninah itu adalah diam sejenak, diam sejenak, tenang sejenak. Ukuran lamanya diam kira-kira satu tanafus, kira-kira 1 kali pengambilan nafas. Nah, jadi jangan langsung, jangan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa masyita min syai'in ba'd. Allahu akbar. Jangan langsung sujud, tenang dulu sebentar. Itu namanya tumaninah. Itu wajib hukum itu. Jadi kita kalau bisa usahakan jangan melakukan sholat terburu-buru, tergesa-gesa. Bagaimana khusus sholatnya? Kemudian yang ketiga, wajib tumaninah ketika sujud. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tumaninah dulu. Diam sebentar, baru Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud. Itu wajib tumaninah. Jadi al-muhafadzatu ala tumaninah. Pengertian menjaga sholat, termasuk pengertian menjaga sholat adalah menjaga tumaninah sholat. Camkan mananya tuh. Maha suci Tuhanku Allah,
yang maha tinggi dengan memuji kepadanya. Itu makna dari bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di saat kita membaca tasbih tersebut di saat sujud, hati mencamkan maknanya. Ketika hati kita mencamkan maknanya maha suci Tuhanku, di saat itu kita sudah merasa kotor, merasa banyak dosa di hadapan Allah. Enggak merasa suci kita. Nah, ada juga orang tentang sholatnya lagi merasa hebat, merasa suci, merasa paling benar gitu kan. Yang lainnya salah-salah, hanya begitu kan. Enggak boleh itu. Hati-hati. Subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi, wa bihamdi, dengan memuji kepadanya, dicamkan. Yang keempat, wajib tumanina indal julus baina sajadatain, ketika duduk di antara dua sujud. Kan setiap satu rakaat di dalam sholat wajib sujudnya 2 kali. Untuk memisahkan antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua adalah al-julus baina sajadataini, melakukan duduk di antara dua sujud. Sebab kalau tidak ada duduk di antara dua sujud, sujudnya terpisah enggak? Enggak menyatu. Susah, enggak bisa terpisah. Nah, duduk di antara dua sujud, di antara sujud pertama dengan sujud kedua, itu hukumnya wajib, karena itu adalah rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Dan ketika kita melakukan duduk di antara dua sujud, kita disunahkan membaca doa 8 permohonan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjubni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu yang lengkap. Ada yang singkat cuma 4 permohonan. Ada itu. Silakan dua-duanya boleh. Jangan yang 4 menyalahkan yang 8, yang 8 yang 4 enggak boleh. Masing-masing ada dalilnya gitu. Artinya kita enggak boleh merasa paling pintar, enggak boleh. Ya. Enggak ada yang pintar kecuali Allah sumber ilmu gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika selesai kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, jangan langsung sujud kedua, jangan Allah tumanina dulu. Itu wajib, tenang dulu sebentar. Contoh nih, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afani. Allahu Akbar. Kira-kira ambil dulu nafas 1 kali aja, nafas, bernafas dulu. Nah, itu tumanina namanya. Jadi tumanina itu untuk memisahkan antara rukun sholat yang satu dengan rukun sholat berikutnya, dipisahkan oleh tumanina. Kalau nggak ada tumanina, semuanya menyatu nanti. Nah, para jamaah yang itu dicamkan mananya, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tambahlah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, berilah aku hidayah, wa'afini, sehatkanlah badanku, wa'afani, maafkanlah kesalahanku. Itu dicamkan maknanya. Jadi tidak sebatas di lisan. Ketika kita membaca Rabbighfirli, hati bekerja, jangan diam aja hati. Ada tugas mencamkan makna yang dibaca oleh lisan. Dan itu dapat membantu kehusuan. Pokoknya kalau kita sholat, jangan hanya yang bekerja lisan doang sama anggota badannya, hati juga ikut bekerja. Apa kerja hati? Mencamkan setiap makna yang kita baca di dalam sholat. Susah, memang susah. Apalagi nggak tahu artinya. Bukan susah lagi, nggak bisa. Memang susah, tapi walaupun susah kita harus berusaha. Tapi kalau udah berusaha dibiasakan, nanti jadi enak. Itu membantu kehusuan. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi, jangan sebatas di lisan doang, tapi hati kosong. Para jamaah. Kemudian yang kedua adalah al-hifadzu, al-ikhlas. Wajib menjaga keikhlasan dalam mengerjakan sholat. Karena dalam hadis diterangkan Allah tidak akan menerima amal yang dilakukan oleh hambanya kecuali dilakukan dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Kalau nggak ada ikhlas ditolak. Ya, kita sholat
menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Tapi bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh manusia. Itu kan syirik namanya, menduakan Allah. Yang disembah Allah, tapi yang diharapkan pujian manusia. Itu kan syirik kecil namanya. Syirik kecil itu termasuk dosa besar walaupun syiriknya kecil. Gitu. Ria itu syirik kecil dan Allah akan menolak ibadah yang dilakukan dengan ria. Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah benar-benar mengharamkan surga ala kulli mura'in atas setiap orang yang ibadahnya ria. Jadi orang yang ibadahnya ria bukan karena Allah, enggak ikhlas, tapi karena manusia. Itu sehebat apapun ibadahnya, pertama oleh Allah ditolak. Yang kedua, ia oleh Allah akan dimasukkan ke neraka dan diharapkan masuk ke neraka. Karena oleh Allah dia dipandang sudah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu ria. Dan hati kita rawan kemasukan sifat ria. Rawan hati itu, maka jaga hati. Banyak-banyak mohon perlindungan ya Allah, jagalah hati dari kemasukan sifat ria. Ketika aku beramal soleh, ketika aku berbuat baik, ketika aku beribadah, ya Allah jaga hatiku jangan sampai kemasukan sifat ria. Ada doanya tuh, doa yang diajarkan sama Nabi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa kita mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita dijaga dari sifat ria. Apa namanya ya? Coba kita baca bareng-bareng ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dua kali lagi supaya hafal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ulangi bareng-bareng tanpa dikirim oleh saya. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an la a'lamu. Lupa gimana? Alhamdulillah hafal ya. Alhamdulillah. Kalau udah hafal itu dipakai. Itu penting itu. Penting itu doa Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung kepada para sahabatnya. Rasulullah aja berdoa dengan doa itu, apalagi kita. Padahal Rasulullah dijaga oleh Allah, hatinya dijaga. Tapi tetap berdoa kepada Allah dan perlindungan. Itu Rasulullah. Selevel Rasulullah, apalagi kita. Masya Allah. Kemudian yang ke-8 hifdzu ilmiha, menjaga ilmunya sholat. Dan yang ke-9 hifdzu sholat. Para jamaah, kita lanjutkan. Fardu wudu yang kedua, wasaniha ghuslu johirin wajin li ayatin fangsilu wujuhakum. Wasaniha bermula fardu wudu yang kedua adalah ghuslu johiri wajin, membasuh, mencuci johirnya wajah. Ini fardu wudu kedua. Tidak sewudu kalau wajahnya tidak dicuci, tidak dibasuh. Berdasarkan ayat Quran, yaitu surah Al-Quran surah yang kelima, Al-Ma'idah, ayat yang juz yang ke-6, ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Fagsilu wujuhakum." Kata Allah, apabila kalian berwudu, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, basuhlah wajah kalian. Nah, yang wajib dibasuh apa-apa yang ada di wajah kita, yang terlihat secara kasat mata, itu wajib dibasuh, termasuk rambut-rambut yang nempel di muka kita, seperti rambut alis, ya kan, kumis, jenggot, godek, itu harus termasuk, harus terkena dulu. Gitu. Kemudian wa huwa qaulan ma baina manabiti sa'ari rasi ghaliban wa tati muntaha lahjaihi bahwa minal wajib.
bermula batas bujur muka, bukan bujur sangkar, bujur muka, yaitu di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya. Jadi dari mulai tempat di mana rambut tumbuh itu batas muka. Kemudian kalau ke samping, nah ini telinga, pentil telinga. Nah ini yang wajib termasuk. Itu batasnya, batas bujur muka. Sampai ujung bawah pertemuan dua rahang. Pertemuan dua rahang. Nah ini yang wajib dibasuh. Itulah bagian dari wajah atau muka. Duna mata tahu wasakti an-nabiti ala mata tahu, bukanlah bagian yang di bawahnya. Bukan ini. Ini tidak termasuk muka yang di bawah nih. Di samping sini batasnya sampai pertemuan dua rahang. Kalau ada jenggotnya, kalau jenggotnya sedikit harus kena ininya kulitnya. Tapi kalau jenggotnya tebal banyak, nggak mesti. Itu ada keterangannya. Nah, jadi bukanlah bagian yang di bawahnya dan bukan pula rambut yang tumbuh di bagian bawah tersebut. Wa antum ma baina udunaihi, sedangkan batas lintang tadi kan batas bujur ya, berarti dari sini ke sini bujur tuh. Batas lintang berarti dari sini ke sini. Sedangkan batas lintang wa antum ma baina udunaihi, batas lintang muka adalah ma baina udunaihi, di antara kedua telinga ini. Ini batas lintang. Jadi kalau ke sini berarti batas lintang, kalau ke sini berarti batas bujur. Nah itu yang wajib dibasuh pada muka. Wa yajibu ghuslu sa'ri wajhi, dan wajib hukumnya ghuslu sa'ri wajhi, mencuci, membasuh rambut muka. Rambut yang ada di muka ya tadi itu alis, kumis, jenggot itu wajib dibasuh. Nah pada jamaah itu fardu wudu yang kedua. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya fardu wudu yang ketiga, keempat, kelima, keenam sampai tuntas. Jadi pembahasan tentang fardu wudu yang jumlahnya 6 perkara belum selesai. Barangkali demikian kali kita pagi hari ini. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dikerjakan dengan sempurna tentu itu jauh lebih baik daripada ibadah yang dilakukan dengan asal-asalan. Insya Allah ibadah yang kita kerjakan akan mencapai kesempurnaan apabila didukung dengan ilmunya. Dan insya Allah kita akan dapat ilmu kalau kita mau duduk di majelis ilmu. Maka ketika ada perasaan malas untuk hadir di majelis ilmu, itu jangan dikebutkan, itu bisikan setan. Kata Allah, "Fattakhidhu aduwa", jadikan syaitan musuh kamu. Jangan kamu jadikan syaitan teman kamu. Nah ketika setan menggoda, udah gak usah ngaji, mendingan di rumah ngopi, nyantai, atau tidur lagi setelah subuh, itu bisikan setan. Lawan, kata Allah, itu musuh kamu yang akan menjerumuskan kamu ke neraka. Lawan, jangan ikuti. Kalau diikuti, setan senang itu. Ah, ini teman gue lagi di neraka, senang dia. Karena setan berusaha untuk mencari banyak teman di neraka. Setan sudah sadar bahwa dirinya akan menjadi ahli neraka, tapi di neraka dia gak mau sendirian. Caranya dia menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dia berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyak di neraka. Nah, dibilangin, mudah-mudahan kita tidak menjadi teman setan di neraka. Mudah-mudahan. Baik para jemaah, akhirnya mari kita tutup. Ini udah banyak yang uang. Kalau uang di tempat kaji tutup ya. Gak boleh. Itu gak ada adab ya. Tutup ya. Tutupnya sebenarnya pakai tangan kiri, begini, bukan begini, begini. Ada. Jangan sampai tempat mandi melompat. Jangan. Itu gak ada adab. Kalau bisa usahakan jangan sampai terdengar suaranya orang lain. Kalau bisa tutup makanya.
Atau Pulau Praden. Pulau Praden. Ya. Janda. Baik itu dulu jamaah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, ponakan kami, mantu kami, cucu kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik.